Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali dan selalu bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Bersama saya dan yang paling utama adalah bersama Amarket, broker terbaik yang selalu memberikan arahan-arahan atau memberikan sinyal atau memberikan apa saja untuk rekan trader agar rekan trader bisa sukses dalam bertrading. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader di acara-acara analisa harian saya selalu membawakan analisa-analisa tersebut. Saya menggabungkan antara fundamental, teknikal, serta informasi-informasi yang sedang terjadi terkini ya, yang sedang terjadi di pasar forex. Oleh karena itu saya menyajikannya dengan maksud supaya rekan trader minimal mengetahui apa yang sedang terjadi. Sehingga dari informasi tersebut rekan trader setidaknya bisa menganalisa tentang apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu rekan trader, mari kita mulai, dan seperti biasanya dalam setiap analisa yang saya bawakan ini, saya selalu menambahkan sedikit judul-judul analisa saya. Judul-judul itu selalu saya angkat dan selalu punya hubungan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Untuk judul hari ini sangat luar biasa, saya akan membahas tentang bagaimana pasar menunggu pidato yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell, di mana dia akan melakukan pidato di Kongres Amerika. Dari pidato ini dia akan mencoba memberikan sedikit arahan tentang bagaimana suku bunga yang akan terjadi setelah rapat FOMC pada minggu-minggu kemarin. Oleh karena itu rekan trader, tema yang saya angkat kali ini adalah pernyataan Jerome Powell menjadi fokus yang penting. Ya, pernyataan Jerome Powell menjadi fokus yang penting. Kenapa pernyataan Jerome Powell menjadi fokus yang penting? Karena dari pernyataan inilah kita akan melihat bagaimana tingkat suku bunga yang akan terjadi di Amerika. Dia akan sedikit memberikan arahan, dan dari arahan ini kita akan melihat bagaimana arah pergerakan dolar ke depan. Oleh karena itu rekan trader, coba kita langsung masuk di platform. Kita tahu rekan trader bahwa untuk beberapa hari ini memang benar-benar pasar wait and see, dan dia terus melihat apa yang akan terjadi. Dari sini kita bisa lihat dolar benar-benar mengalami penguatan sudah selama 4 hari berturut-turut, dari mulai hari Senin, hari Jumat kemarin setelah dia turun dari 104, 103 ya. Dia turun dari 103 ini, dia menuju pada minggu kemarin ya. Sempat minggu kemarin di awal minggu 103 poin berapa nih? 103 ya. Habis itu 102 hari Kamis. Dia turun sampai ke level 101. Nah, untuk saat ini dia terjadi pembalikan arah dan dolar Amerika semakin mengalami penguatan. Ya, semakin mengalami penguatan. Seperti yang saya ungkapkan pada video saya kemarin, saya bilangnya bahwa seberapa besarkah dolar Amerika akan terus melakukan pergerakan. Dan saya sudah bilang bahwa dolar Amerika mempunyai tendensi penguatan yang sangat signifikan sampai pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika nanti pada pukul berapa ini? Saya coba kita lihat dulu di kalender ekonomi. Pidato ini akan terjadi nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan terjadi pidato oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu kita balik lagi, bagaimana dolar Amerika ini akan mengalami penguatan. Ya, apakah dia akan menguat lebih tinggi lagi? Dari sini kita bisa lihat bahwa Powell di saat dia akan memberikan kesaksian di depan Kongres pada hari ini 21.00 waktu Indonesia Barat, ya, dia akan memberikan kesaksian di mana kesaksian itu memberikan sebuah potensi bahwa isyarat mengenai arah suku bunga setelah sinyal yang beragam dari rapat FOMC minggu lalu. Ya. Kita akan lihat. Hal ini juga bisa didukung oleh di mana
news-news yang terjadi, peningkatan tak terduga dari aktivitas perumahan Amerika, dia juga ini bisa mendorong beberapa ekspektasi bahwa The Fed akan memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan sikap hawkish ke depan, ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi saat ini memang benar-benar memberikan sebuah tendensi di mana kemungkinan besar dolar Amerika ini masih tetap akan mengalami penguatan. Ini akan berimbas terhadap aset-aset lain, misalnya gold. Rekan trader bisa lihat gold kemarin dia bisa turun, bayangkan dia turun sampai level yang paling terendah kemarin ya. Sampai di level paling terendah seputaran 1929, sama seperti yang telah saya prediksikan kemarin. Dan kalau kita lihat bahwa penurunan gold ini merupakan nilai yang terendah ya semenjak nilai yang terendah semenjak tanggal 17 Maret tahun 2023. Jadi 2-3 bulan yang lalu ya. Nah, ini adalah imbas. Dan bisa dipastikan bahwa apabila nanti Jeremy Powell lebih menekankan ke sikap hawkish, artinya kemungkinan besar dolar Amerika ini masih bisa menguat. Minimal dia akan kembali lagi ya, minimal dia akan kembali lagi ke 102.386 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 103, walaupun 103 masih jauh menurut saya ya. Dia mungkin bisa kembali lagi dengan nilai tertinggi itu di sekitaran 102.319 ya. Kalau 100 ya 368 lah yang paling tertinggi, tapi kalau saya bilang sih 102.320 lah bisa lah ya, di sekitaran sini ya. Nah, dia bisa. Nah, oleh karena itu rekan trader, pada prinsipnya imbas dari apa yang terjadi hari ini adalah pasar benar-benar menunggu apa yang akan diumumkan oleh Jeremy Powell. Pengumuman yang sangat penting ini akan memberikan dampak terhadap semua perekonomian di dunia, terutama dalam dunia trading. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya, tetap terus melihat apa yang akan diumumkan oleh Jeremy Powell. Karena dari statement yang akan dikeluarkan ini, kita akan melihat arah pergerakan dolar, arah pergerakan perekonomian Amerika ke depan, sehingga dengan adanya pergerakan tersebut kita bisa mengetahui bahwa pergerakan aset maupun mata uang lainnya bisa kita lihat dengan gamblang. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Kita akan coba langsung meninggalkan tema ini. Kita akan masuk langsung di analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa, analisa teknikal kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita akan lihat. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami tendensi bullish yang signifikan. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Secara garis besar, saya bisa lihat bahwa bullish ini masih punya tendensi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Masih bisa. Dan saya bisa bilang bahwa bullish ini kemungkinan masih bisa naik lagi sampai ke arah 102.392. Ini saya turunin dulu, kabarkan trader. Saya turunin dulu. Nah, 102.392. Saya bisa lihat seperti kayak gitu rekan trader ya. Dan hati-hati juga bahwa hari ini akan terjadi news. Tidak tertutup kemungkinan bisa juga dia ini akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 102.600. Segala sesuatu itu bisa rekan trader. Tapi 102.392 masih bisa. Dan bagaimanakah kalau terjadi pelemahan? Kalau saya melihat ya di sisi ini pelemahan itu menurut saya dia akan coba sampai di 102.110. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa disinilah arah pergerakan dia antara 102.110 sampai 102.392. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi
di seputaran 102.600 ya. Itu adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita akan masuk di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro? Pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar hari ini memiliki tendensi yang lebih banyak ke bearish. Setelah 4 hari berturut-turut bearish dan kemungkinan besar juga masih bisa bearish pergerakan hari ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan segala sesuatu itu bisa saja terjadi rekan trader ya. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tendensi bearish kali ini bisa juga terjadi dan bisa juga terjadi bahwa dia akan berubah jadi bullish, tapi kita akan lihat setelah pidato ya. Kalau sekarang ini saya lihat bahwa kemungkinan besar dia ini akan bisa naik dulu. Dia akan naik ya. Euro USD ini dia akan naik. Kalau saya lihat dia akan coba naik sampai di level 1.09186. Dia akan coba, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa keluar jalur dan dia naik sampai ke level 1.09278. Akan tetapi setelah itu saya berpikir bahwa dia akan mencoba mengalami pelemahan dan dia akan turun sampai di level paling terendah di seputaran 1.08919 ya. Tapi dia harus melewati level sini dulu sih sebenarnya sih. Nah, itu dia menurut saya. Oleh karena itu, pergerakan dari indeks dolar Amerika, euro angkel saham dolar hari ini saya lebih cenderung bahwa dia ini akan bergerak antara 1.08919 sampai 1.09186 walaupun masih ada tendensi bahwa dia ini masih bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 1.09278. Begitulah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar rekan trader. Pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling memiliki tendensi masih tetap bearish ya. Seberapa besarkah kekuatan bearish akan terjadi rekan trader? Kalau saya lihat bearish ini akan terjadi, dia akan mencoba turun. Kalau saya lebih sepakat kalau dia itu akan turun sampai level yang paling maksimal itu di seputaran sini rekan trader. Nah, 27282 ya. Dia bisa turun sampai di level situ. Nah, dan bagaimanakah pola peningkatannya? Penguatannya, saya bisa bilang bahwa penguatan apabila nanti terjadi penguatan, menurut analis saya dia akan mencoba naik lagi. Tadi sempat dia naik di seputaran 1.28008 ya. Tapi kali ini saya berpikir bahwa dia akan mencoba naik lagi sampai di 1.27950. Itu menurut analisa yang saya coba berikan untuk rekan trader. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa pola pergerakan dia saat ini akan berada di seputaran 1.2782, 27282 sampai 1.27950. Selanjutnya kita coba masuk ke gold. Bagaimana pergerakan gold? Pergerakan gold saat ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat bahwa tendensi hari ini gold benar-benar wait and see. Setelah 5 hari berturut-turut dari hari Jumat sampai hari kemarin, hari Selasa kemarin, gold mengalami pelemahan. Apakah gold ini masih bisa mengalami penguatan? Saya berpikir bisa saja, tapi tendensi pelemahan masih tetap ada. Saya berpikir bahwa tendensi pelemahan masih tetap ada. Dan saya berpikir bahwa sekarang ini tendensi di mana gold ini akan mencoba naik rekan trader. Seberapa besarkah kenaikan yang terjadi? Kalau saya melihat ya, kalau dari kacamata saya, gold ini bisa saja dia akan mencoba naik sampai di level 1938 ya. Dan kalau dia melewati 1938, dia akan mencoba naik sampai level tertinggi menurut saya di seputaran sini. Nah, ini rekan trader ya. 1941. Hari ini saya berpikir bahwa gold ini dia masih tetap berada di sekitaran 1000 di bawah 1050, 1950. Oleh karena itu, menurut saya kalaupun dia terjadi kenaikan 1951 adalah nilai yang bisa dicapai. Permasalahannya, bagaimanakah kalau terjadi pelemahan? Kalau pelemahan terjadi, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1926. Tapi untuk bisa melewati level itu, dia harus coba dulu di level 1928.
Oleh karena itu pada hari ini mari kita lihat arah pergerakannya. Kalau saya lebih melihat ya arah pergerakan dari gold itu dia akan mencoba di seputaran 1928.36 sampai 1938.09. Akan tetapi dia ini masih bisa turun juga sampai level terendah di seputaran sini 1926, atau apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 1941. Intinya di bawah 1950. Itu adalah pergerakan gold pada hari ini. Kita tinggalkan gold. Bagaimana selanjutnya USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang pada saat ini memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Ya, kemarin memang dia jatuh bangun, tapi hari ini dia kembali lagi. Seberapa besarkah bullish ini akan terjadi? Menurut analisa saya, bullish ini masih bisa saja terjadi rekan trader. Malahan kalau saya bilang, ya, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level 142.51, tapi saya bilang bahwa kemungkinan besar dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 1942. Bagaimana kalau terjadi pelemahan? Ya pelemahan dia yang paling sempurna itu akan sampai di 141.451. Ya. Oleh karena itu saya coba menarik garis bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang ini dia akan bergerak antara 141.451 sampai 142.232. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi di 142.511. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, sekali lagi saya mau bilang rekan trader, siapkan semua amunisi. 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell. Oleh karena itu, tetap waspada, melihat terus arah pergerakan yang akan terjadi, sinyal-sinyal yang akan terjadi, terutama fundamental yang akan dikeluarkan, dan jadikanlah informasi itu sebagai acuan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.